Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Teman-teman, saya sangat bangga dan bahagia dan sangat senang pada malam hari ini. Alhamdulillah, saya punya waktu ini saya gunakan untuk mengisi materi ini untuk menjelaskan dan sharing kepada teman-teman bagaimana cara yang sangat efektif untuk melakukan edukasi kepada calon nasabah kita. Oke. Nah, jadi teman-teman, saya mau pastikan kepada teman-teman semua bahwa tujuan kita untuk melakukan prospecting adalah kita itu kita tidak bertujuan untuk menjual sebenarnya. Jadi tujuan awal kita adalah untuk membantu nasabah secara tulus. Kita membantu nasabah dengan cara kita mengedukasi dulu. Nah, yang namanya penjualan itu adalah alur terakhir yang paling utama kita lakukan kepada siapapun yang kita temui, yaitu kita mengedukasi dulu, kita menjelaskan dulu. Perkara mau masuk asuransi atau tidak itu urusan belakang. Jadi teman-teman, yang saya mau sharing pada malam hari ini, bagaimana teman-teman untuk sharing dulu apa sih konsep asuransi syariah secara umumnya, agar nasabah itu paham apa sih asuransi syariah itu. Nah, oke. Nah, teman-teman semua pasti nasabah ini sudah tahu bahwa resiko hidup tidak ada yang tahu. Kalau terjadi resiko kehidupan, contoh tiba-tiba ada orang yang sakit atau tiba-tiba ada orang meninggal. Tetapi 80% orang sebelum meninggal, teman-teman, dia pasti sakit dulu. 80%, dan rata-rata penyakitnya parah, sakit kritis. Nah, kalau orang kena sakit, biayanya besar atau kecil? Kemudian, apakah ada orang yang bisa memilih, saya tidak mau penyakit parah, saya mau penyakit ringan-ringan saja? Apakah di dunia ini ada orang bisa tahu kapan itu terjadi? Apakah ada orang yang bisa memastikan kapan itu terjadi, dan kira-kira kalau itu terjadi, kira-kira dia butuh uang besar atau uang kecil? Nah, pertanyaannya, dia mau bayar sendiri atau dibantu? Nah, oleh karena itu konsep asuransi syariah adalah konsepnya saling tak bantu, saling tolong menolong. Jadi peserta A, B, C, dan D itu bersepakat untuk saling surplus sharing, berbagi resiko, resharing. Jadi kalau ada salah satu peserta A yang tiba-tiba sakit, maka biaya yang timbul semua pada saat dia sakit akan dibiayai oleh semua peserta yang ada. Nah, kalau peserta A ini tiba-tiba meninggal, maka semua peserta akan memberikan yang namanya dana santunan kepada keluarga. Coba teman-teman bisa melihat kalau ada orang meninggal, pasti banyak yang melayat. Contoh, dari 200 orang saja yang datang, kalau dikali 10.000 itu terkumpul uang. Kalau 200 orang kurang lebih 2 juta. Oke. Tapi kalau teman-teman dia bergabung jadi nasabah asuransi syariah dengan jumlah nasabah totalnya 2 juta lebih, dikali 10.000 saja itu sudah terkumpul uang 2 miliar. Itulah kekuatan tolong menolong. Oke. Nah, setelah kita menjelaskan bahwa konsepnya tolong menolong, ini adalah akad antara peserta, adalah akad tabarruh, tolong menolong, dan akad antara peserta dan perusahaan adalah akad tijarah. Tijarah itu adalah akad bisnis. Jadi sistemnya, dana yang terkumpul ini, perusahaan asuransi syariah itu mengelola dana itu dengan sistem bagi hasil, dan pengelolaan itu diawasi langsung oleh Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Nah, konsep apa sih yang kita jelaskan kepada nasabah? Konsep perencanaan keuangan. Ini konsepnya. Jadi kita terlalu sibuk untuk mencari uang. Teman-teman tahu nggak? Meskipun sesibuk apapun kita bekerja, yang namanya tanggung jawab kehidupan ini tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal. Salah satunya kita punya utang masa depan. Anak-anak kita yang hari ini masih umur 5 tahun, 2 tahun, mereka itu kita masih punya tanggung jawab panjang buat mereka. Mereka itu masih panjang umurnya, bisa ada 10 tahun ke depan, 20 tahun. Nah, kita yang sudah umur 40 tahun, sudah 50 tahun, apakah umur kita bisa sama dengan umur mereka? Bagaimana kalau kita duluan pergi? Bagaimana dengan
cita-cita anak kita? Bagaimana dengan biaya hidup anak istri kita kalau kita tidak ada? Nah, oleh karena itu, jangan cuma pintar cari uang, tapi kita harus pintar dan cerdas mengelola uang itu. Bagaimana sih cara untuk mengelola uang dengan cerdas? Nah, ini adalah konsep perencanaan keuangan, konsep financial planning yang luar biasa yang sudah digunakan oleh negara-negara maju. Zaman dulu, pada saat ada pendapatan, manusia zaman dulu itu dia sistemnya belanja dulu. Jadi kalau ada penghasilan contoh 10 juta, 20 juta, 30 juta, mau hampir 100 juta, dia belanja dulu baru tabung. Nah, konsep-konsep inilah yang banyak membuat orang miskin. Kenapa? Karena dia fokus untuk memenuhi gaya hidupnya. Kalau kita dengan fokus belanja, menunggu sisa untuk ditabung, itu sangat-sangat miris, sangat-sangat mustahil untuk bisa tersisa. Berubah zaman, orang berpikir ada cara kedua, yaitu kita tabung dulu baru kita belanja. Nah, cara ini sudah mulai bagus karena kita dari 10 juta kita bisa saving contoh 2 juta, 8 jutanya kita tak belanjakan. Nah, tetapi cara ini masih banyak orang kekurangan. Kenapa? Karena uangnya tidak berkembang. Nah, berubah sistem di zaman modern hari ini, orang sudah sadar dengan investasi. Jadi, kalau ada pendapatan, mereka tabung dan mereka investasikan uangnya dan belanjakan sisanya. Jadi, belanja ini yang terakhir. Nah, cara ini sudah sangat efektif dan ini namanya kemerdekaan finansial karena kita sudah punya investasi. Tetapi teman-teman, cara ini belum sempurna. Ada risiko yang bisa terjadi yang namanya SKCM. Apakah itu SKCM? SKCM yaitu sakit kritis, kecelakaan, cacat, dan meninggal. Inilah 4 risiko yang orang-orang tidak tahu kapan terjadi, di mana terjadi, dan bagaimana terjadi. Nah, kalau ini terjadi, bagaimana dengan uang belanjanya? Contoh terjadi risiko sakit kritis tiba-tiba. Orang yang kena sakit kritis otomatis tidak bisa lagi bekerja. Otomatis uang belanja tidak bisa jalan. Penghasilan harian tidak masuk. Sehingga akan berpengaruh ke tabungan dan investasi bisa terjual. Uang belanja akan habis. Nah, apakah ada cara yang sempurna? Nah, ada satu tools yang luar biasa yang jika ditambahkan maka perencanaan keuangan ini sudah menjadi sempurna. Apa itu? Yaitu asuransi syariah tadi. Jadi kalau kita punya pendapatan, kita masukkan dulu ke asuransi, terus kita tabung dan kita investasi, kemudian kita belanja. Nah, ini namanya konsep yang luar biasa. Kenapa? Karena jika terjadi risiko sakit kritis, maka ada namanya dana safety, dana bayangan yang setara dengan total aset kekayaan orang itu. Jadi dia tidak perlu menjual harta, tidak perlu terganggu tabungannya, dan tidak perlu terganggu uang belanjanya karena ada namanya dana safety, dana darurat. SKCM akan bisa teratasi dengan program asuransi syariah dengan sangat-sangat efektif. Karena kenapa? Bedanya akan kita dapatkan namanya kebebasan finansial. Oke. Nah, kemudian ini pelengkap diri. Kalau kita baru menabung 1 bulan, dia sangat ajaib. Baru sebulan tiba-tiba orangnya sakit, itu sudah bisa berlaku asuransinya. Jadi baru nabung contoh 1 juta, tiba-tiba orangnya kecelakaan, butuh biaya berobat 200 juta, langsung ditanggung. Baru sebulan orangnya masuk, terus dia meninggal, dibayar asuransinya 2 miliar. Begitu. Sifat yang kedua adalah dia defense, pertahanan, atau asuransi itu bersifat seperti benteng. Dia legal dan cepat. Legal itu resmi karena setiap nasabah itu sudah memegang namanya buku polis. Buku polis itu adalah buku perjanjian antara perusahaan dan nasabah. Dan pengurusannya sangat-sangat cepat dan tidak ribet karena sudah jelas semua alurnya. Kalau orang meninggal tinggal melampirkan salah satunya akte kematian. Efektif, sangat liquid, sangat mudah. Kalau program asuransi kesehatan sudah ada kartu sehatnya yang nasabah pegang, dan itu sudah tidak perlu lagi proses, langsung online. Kemudian
saving tersistem. Tersistem ini cara nabungnya sudah lewat bank. Kemudian untuk kalau orang sakit, sistemnya itu sudah langsung ke rumah sakit kerjasama. Jadi sudah sangat cepat. Yang terakhir grouping atau muamalah. Jadi konsepnya kembali lagi adalah saling tolong menolong. Jadi grouping, bukan cuma kita jadi nasabah, tapi ada jutaan orang jadi nasabah di asuransi syariah. Jadi itu adalah poin-poin utama yang pengen saya jelaskan pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita semua. Oke, saya sangat senang bisa berbagi. Semoga di kesempatan selanjutnya saya membuat video selanjutnya untuk menjelaskan tambahannya. Jika ada pertanyaan, saya sangat senang bisa menjawab. Salam sukses buat teman-teman. Saya Wijra menyapa teman-teman dari Kota Palu. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.